Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah Satrio. Dan untuk kali ini berjudul Lahirnya Sebuah Dendam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semenjak kejadian di mana Satrio tidak sadarkan diri selama beberapa hari itu, Bu Arum mulai mengkhawatirkan Satrio. Yang menurut penuturan dari Wak Sali, kini pemuda itu memiliki sosok pendamping gaib dalam dirinya. Saat Wak Sali sedang menunggu tubuh kosong Satrio, yang kala itu sedang berada di alam lain, beliau banyak menceritakan kepada Bu Arum tentang apa yang dilihatnya. Wak Sali mengatakan jika Satrio merupakan keturunan dari orang yang dulunya memiliki ilmu-ilmu kesaktian tinggi, serta seseorang yang sangat disegani karena kebijaksanaannya. Dan saat ini Satrio telah terikat pada sebuah ketetapan untuk menjalani takdirnya sebagai orang yang memiliki kelebihan, baik itu dari mata batinnya yang sudah terbuka dan juga kemampuannya dalam menggunakan kesaktian yang ada dalam dirinya. Namun begitu Bu Arum mengetahuinya, hal itu justru membuatnya resah. Ingatan Bu Arum pun kembali pada suatu masa di mana suaminya yang bernama Hardono Wicaksono harus meninggal dunia akibat penyakit aneh yang dideritanya. Sebuah penyakit yang ternyata berasal dari makhluk-makhluk gaib kiriman dukun-dukun sakti yang sedang mengincarnya kala itu. Hardono Wicaksono bukan hanya seorang pria dengan ilmu kesaktian tinggi, tetapi juga seseorang yang memiliki kebijaksanaan dalam menggunakannya. Namun di dunia yang penuh dengan perebutan kekuasaan ini, kebijaksanaan saja tidak selalu cukup untuk menyelamatkan seseorang. Hingga pada akhirnya Hardono harus menyerah karena serangan gaib yang bertubi-tubi yang datang dari musuh-musuhnya. Sejak saat itulah Bu Arum bertekad untuk menjauhkan Satrio dari dunia yang telah merenggut nyawa suaminya. Dia akhirnya membawa Satrio ke kota Jakarta saat dia masih berusia 10 tahun. Dan kedua adiknya Wulan serta Ranti, Bu Arum membesarkan Satrio dan juga adik-adiknya dengan harapan bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang biasa dan menjalani hidup yang normal tanpa harus menanggung beban masa lalu keluarganya. Namun semua harapan itu kini sirna. Takdir yang telah dia hindari sekuat tenaga kini datang menghampiri putranya tanpa bisa dicegah. Ada apa toh Bu? Kok dari kemarin ibu terlihat murung? Apa Yoyo ada salah sama ibu? Tanya Satrio yang menghampiri ibunya di ruang tengah rumahnya. Tidak apa-apa Yo, ibu cuma sedikit mengkhawatirkan kamu, balas Bu Arum sambil tersenyum ke arah Satrio. Loh, apa yang ibu khawatirkan tentang Yoyo Bu? Sedangkan Yoyo baik-baik saja, balas Satrio dengan wajahnya yang terlihat tegang. Waktu kamu tidak sadar itu, Wak Sali banyak cerita tentang apa yang ada dalam dirimu saat ini, nah. Itulah yang membuat ibu khawatir, ujar Bu Arum menjelaskan. Iya Bu, maafkan Yoyo. Yoyo sendiri belum bisa mengerti sepenuhnya tentang apa yang ada di dalam diri Yoyo saat ini, Bu. Yoyo nggak pernah belajar atau mencari ilmu-ilmu kesaktian, Bu. Semua datang dengan sendirinya, balas Satrio menjelaskan apa yang sedang dia alami saat itu. Iya Yo, ibu juga tahu nak. Mungkin apa yang dimiliki oleh bapakmu dulu telah diwariskannya kepadamu, ujar Bu Arum yang membuat Satrio terkejut mendengarnya. Maksud ibu, dulu bapak juga memiliki kemampuan supranatural juga? Tanya Satrio dengan rasa penasaran yang tinggi. Awalnya ini semua akan ibu pendam saja Yo. Tapi daripada kamu tahu tentang bapakmu dari orang lain, lebih baik biar ibu saja yang memberitahunya, jawab Bu Arum sambil menghela nafas panjangnya. Tunggu sebentar, biar ibu ambilkan sesuatu yang menjadi peninggalan bapakmu dulu Yo. Imbu Bu Arum sambil melangkah ke arah kamar tidurnya.
Setelah kembali, Bu Arum pun langsung menunjukkan sebuah benda yang terbungkus kain dengan kain putih kepada Satrio. Dia meminta anaknya itu untuk membuka benda tersebut yang tampak sudah usang dimakan usia. "Ini apa, Bu?" tanya Satrio sambil membolak-balikan benda yang ukurannya hanya sebesar kotak bungkus rokok itu. "Bukalah, Nak. Ini adalah satu-satunya peninggalan mendiang bapakmu yang ibu bawa, karena dulu bapakmu berpesan untuk memberikan ini kepadamu. Ketika kau telah dewasa dan sepertinya ini saat yang tepat, yo," balas Bu Arum menjelaskan. Satrio pun mulai membolak-balikan benda yang ada di tangannya itu, dan perlahan-lahan dia mulai membuka ikatan yang ada pada benda tersebut. Setelah kain putih lusuh yang menjadi pembungkus kotak kayu berwarna hitam itu terbuka, Satrio mulai merasakan sesuatu yang menjalar pada tubuhnya, dan ketika dia membuka kotak kayu tersebut, Satrio mendapatkan sebuah benda bulat seperti cincin berwarna kuning keemasan dan tampak kusam. Dan setelah dia memegang benda tersebut, kilasan-kilasan bayangan masa lalu mulai memenuhi pikirannya. Kilasan-kilasan itu adalah sebuah kejadian di masa lalu yang menggambarkan tentang seorang pemuda seusianya, namun memiliki tubuh lebih besar dan lebih tinggi dari Satrio. "Bapak," gumam Satrio dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. "Yo, kamu kenapa, Leh? Ada apa dengan benda itu?" tanya Bu Arum yang mulai merasa mengkhawatirkan Satrio. "Yoyo melihat masa muda bapak, Bu," ucap Satrio sambil mengusap air mata yang jatuh di pipinya. "Dia mirip sekali seperti kamu, Yo. Hanya saja tubuh bapakmu lebih tinggi dan sedikit lebih besar darimu," balas Bu Arum yang pikirannya kembali ke masa di mana dia masih bersama mendiang suaminya. "Benda itu sudah lama ibu simpan, Leh. Saat itu bapakmu memberikannya ketika kamu masih berusia 8 tahun, tepatnya sebelum bapakmu mulai jatuh sakit." "Benda apa ya, Bu? Bentuknya seperti cincin, tapi kok agak lebar begini?" "Ya mana ibu tahu, Yo. Wong ibu saja baru melihat isi dari kotak itu kok," balas Bu Arum yang pandangan matanya juga tertuju pada benda yang ada di tangan Satrio. "Ya sudah, Bu, biar Satrio simpan benda ini. Sepertinya bapak memang meninggalkan sesuatu yang Yoyo butuhkan," balas Satrio sambil tersenyum ke arah Bu Arum. "Akhirnya benda itu datang dengan sendirinya. Aku tidak menyangka jika orang tuamu adalah pemilik benda itu, Satrio," ujar sosok Wiryasagara yang bergema dalam benaknya. "Memangnya benda apa ini, Ki?" tanya Satrio kepada sosok Wiryasagara melalui batinnya. "Benda itu adalah salah satu bagian dari bilah keris Empu Jumantara. Sepertinya kau harus mencari tahu lebih jauh lagi tentang benda itu, Satrio." Setelah berbincang-bincang dengan ibunya, Satrio pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat itu, rasa penasarannya yang tinggi membuat Satrio ingin mencari tahu dari mana asal-usul benda itu yang disebutkan oleh Wiryasagara sebagai salah satu bagian dari bilah keris Empu Jumantara. Begitu memasuki kamarnya, Satrio segera menutup pintu dan duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menatap benda di tangannya yang berbentuk seperti cincin namun tampak lebih lebar dan terlihat tua, dengan ukiran halus yang hampir tertutupi oleh usia. Namun di balik itu ada semacam energi hangat yang perlahan merambat ke jari-jarinya, seolah benda itu mengenal pemiliknya. Satrio menghela nafas panjang lalu menutup matanya, mencoba merasakan lebih dalam keberadaan benda tersebut. Kilasan-kilasan masa lalu kembali muncul di pikirannya dengan gambaran yang lebih jelas dari sebelumnya. Di sana, Satrio melihat seorang pemuda gagah yang sedang bermeditasi di bawah air terjun yang menjulang tinggi. Dan Satrio tahu jika pemuda itu adalah ayahnya yang bernama Hardono Wicaksono. Kilasan-kilasan peristiwa pun kembali berlanjut. Kini dia melihat ayahnya berdiri di hadapan seorang lelaki tua yang mengenakan surjan berwarna coklat lengkap dengan belangkon di kepalanya. Lelaki itu terlihat menyerahkan sesuatu kepada Hardono, bukan bilah keris, melainkan sebuah benda berbentuk cincin yang kini berada di tangan Satrio. "Benda ini adalah bagian dari sebuah benda keramat yang memiliki kekuatan besar. Simpanlah benda ini, Le, karena jika saatnya tiba, anak keturunanmu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau miliki saat ini," ujar lelaki tua
yang tampak seperti guru dari ayah Satrio. Setelah itu kilasan-kilasan peristiwa pun kembali berlanjut, dan yang membuat Satrio tercekat adalah ketika dia mendapati tubuh sang ayah yang terbaring lemah di lantai, yang hanya beralaskan tikar pandan. Melihat kejadian itu, Satrio pun segera menyudahi perjalanan spiritualnya. Dia pun segera menemui Bu Arum untuk menanyakan langsung apa yang telah terjadi pada ayahnya kala itu. Satrio keluar dari kamarnya dengan langkah tergesa. Hatinya masih berdebar kencang akibat penglihatan dari kilasan masa lalu ayahnya. Dia menemukan Bu Arum masih duduk di ruang tamu. Tatapannya kosong, seakan terperangkap dalam kenangan yang lama ia pendam. "Bu," ujar Satrio terdengar parau yang membuat Bu Arum tersentak dari lamunannya. "Iya Le, kenapa?" tanya Bu Arum yang berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Sebelum Bapak meninggal, Bapak sakit apa ya Bu?" tanya Satrio dengan wajahnya yang terlihat tegang. Mendengar pertanyaan itu, Bu Arum terdiam. Dari sorot matanya tampak ada ketakutan dan kerisauan yang disembunyikannya, seolah dia belum siap untuk membuka luka lama yang telah dipendamnya itu. Namun melihat kesungguhan dalam tatapan putranya, dia tahu bahwa ini saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. "Ibu juga tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh bapakmu, Nak. Tapi menurut sesepuh-sesepuh yang menangani pengobatan bapakmu saat itu, mereka menganggap ayahmu telah menuai karma dari perbuatannya di masa muda. Dia dianggap telah terkena kala Brahma atau sebuah penyakit yang berasal dari para leluhurnya sendiri. Tapi sebagian lainnya mengatakan jika bapakmu terkena santet segoro geni dan Kalabraja," ujar Bu Arum menjelaskan pada Satrio sambil menarik nafas panjang. "Bapakmu bukan orang biasa, Satrio. Dia memiliki keilmuan yang tinggi, warisan dari para leluhurnya, dan karena itulah banyak yang mengincarnya. Musuh-musuhnya tidak hanya berasal dari dunia nyata, tapi juga dari alam lain," Ibu Arum menjelaskan. Satrio mengangguk sambil mengepalkan kedua tangannya. Ia tidak menyangka jika selama ini ayahnya adalah orang yang memiliki kemampuan spiritual tinggi dan harus tewas di tangan musuh-musuhnya. "Pantas saja, sewaktu Bapak mulai sakit, Ibu menaruhku di rumah Simbah bersama Lek Jono," ucap Satrio sambil memejamkan mata dan menghela nafas seraya membuang semua rasa kesalnya. "Itu semua atas permintaan Bapakmu, Le. Dia tidak ingin kamu dan juga Wulan sedih karena saat itu kalian berdua sudah dapat mengerti akan rasa sakit. Jadi mendiang ayahmu memilih untuk menitipkan kalian berdua di rumah Simbah," balas Bu Arum menjelaskan. "Apakah Bapak tidak nitip benda-benda pusaka lainnya, Bu? Seperti keris atau batu atau apa gitu?" tanya Satrio yang sedang berusaha menghilangkan rasa kesal di hatinya. "Hanya benda itu, Le, yang dititipkan ke Ibu. Selain itu, beberapa benda pusaka diambil oleh Mbah Joko," balas Bu Arum yang membuat Satrio menghela nafasnya. Rasa penasaran yang mendalam akan penyebab kematian sang ayah pun mulai menyelimuti hatinya. Kini Satrio merasa lebih tertarik untuk mengungkap penyebab kematian ayahnya daripada menelusuri benda berbentuk cincin yang merupakan benda peninggalan sang ayah yang baru saja diberikan oleh ibunya itu. "Ya sudah Bu, Yoyo pamit keluar sebentar ya," ucap Satrio sambil tersenyum. "Yo, sekalian jemput Dek Ranti ya, dia pulang jam 2. balas Bu Arum yang juga mulai berjalan ke arah dapur rumahnya. Setelah malam tiba dan seluruh keluarga sudah tertidur dengan nyenyak, Satrio pun mulai menelusuri penyebab kematian ayahnya. Melalui benda peninggalan orang tuanya itu, Satrio yang kini telah dapat menggunakan kekuatannya itu terlebih dahulu memanggil Wiryasagara untuk menemaninya kembali ke masa lalu di mana sang ayah masih hidup kala itu. Namun sebelum dia sampai di masa lalu kehidupan ayahnya, dia dibawa oleh Wiryasagara ke sebuah tempat asing dan menjelaskan jika benda peninggalan ayahnya itu adalah bagian dari bilakelis Empu Jumantara yang sering disebut dengan mendak. Mendak sendiri adalah bagian keris yang terdapat pada ujung hulu atau gagang keris. Kegunaannya adalah untuk mencegah kayu yang dijadikan gagang atau hulu pecah oleh bagian besi yang menembus kayu tersebut. "Kita sedang berada di mana, Ki?" tanya Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Tunggu saja Satrio, sebentar lagi kau akan menyaksikan apa yang terjadi sebelum kematianku tiba," balas Wiryasagara dengan tenang.
Tidak lama kemudian muncul sosok Galiwisesa bersama 2 orang pengawalnya. Sosok yang sangat berambisi untuk menjadi seorang pemimpin itu turun dari kuda tunggangannya dan menemui lelaki tua yang juga adalah seorang pembuat keris atau disebut dengan empu. "Ini Ki, benda yang kau inginkan itu, dan sebelum Pasewakan Agung nanti, aku minta keris itu sudah kau selesaikan," ujar Galiwisesa dengan suara tegas berwibawa dan juga wajahnya yang terlihat sangar. "Baik Den, akan aku usahakan pusaka yang kau inginkan itu selesai tepat pada waktunya. Dan ketika bulan purnama merah nanti, aku akan memanggil semua kekuatan alam dari jagat Sapta Timira," balas sosok empu tersebut dengan tenang. Mendengar hal itu, Galiwisesa pun tersenyum puas, dan setelah itu dia bersama 2 orang pengawalnya pergi meninggalkan sosok lelaki tua itu. Namun hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Sosok lelaki tua yang juga seorang empu itu membuang benda kecil yang baru saja diberikan oleh Galiwisesa, dan setelahnya lelaki tua itu kembali ke perapian untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. "Kenapa kakek itu membuang benda itu, Ki?" tanya Satrio penasaran. "Hal itu sengaja dilakukannya Satrio karena dia tahu jika saat itu tidak ada lagi senjata pusaka pilih tanding karena keris yang diciptakan oleh Empu Jumantara itu telah hancur," ujar Wirya Sagara menjelaskan. "Dan karena itulah dia membuat keris pusaka tandingan yang pada akhirnya mengalahkanku bersama bilah keris Jantaka." "Apa maksud sampean benda yang dibuang oleh kakek tadi adalah benda yang sama dengan peninggalan dari ayahku, Ki?" tanya Satrio yang mulai memahami situasi yang sedang terjadi kala itu. "Itu benar Satrio, dan kini tinggal 2 bagian lagi yang harus kau temukan. Sebelum gerbang dari jagat Sapta Timira terbuka satu persatu," balas Wirya Sagara dengan wajah yang terlihat lebih tenang. Apalagi tuh Ki? Sepertinya perjalanan hidupku akan terus rumit," keluh Satrio sambil mengusap-ngusap wajahnya. "Itu semua sudah menjadi garis hidupmu Satrio, dan karena kau adalah titisan Eyang Jumantara, maka kau yang harus bertanggung jawab menyelesaikan semua permasalahan itu," ujar Wirya Sagara yang tampaknya makin membuat Satrio kebingungan. "Baiklah Ki, sepertinya ada yang belum kau ceritakan tentang apa yang terjadi di masa kehidupan Eyang Empu Jumantara itu. Sekarang ceritakan semua, biar aku memahaminya," balas Satrio yang langsung duduk di tempatnya berdiri kala itu. "Empu Jumantara adalah saudara kandung dari Empu Mahalingga, dan yang kau lihat tadi adalah sosok itu Satrio," ucap Wirya Sagara yang mulai menceritakan tentang siapakah sosok Empu Jumantara dan sosok lelaki tua yang membuang benda pemberian Galiwisesa itu. "Oh, jadi kakek tua itu tadi bernama Empu Mahalingga?" balas Satrio dengan wajah yang terlihat sangat antusias dengan apa yang dia ceritakan oleh Wirya Sagara. "Benar, tapi sayangnya Empu Jumantara dan Empu Mahalingga seperti sesuatu yang berbeda. Mereka berdua terlihat seperti siang dan malam atau terang dan gelap," ucap Wirya Sagara melanjutkan ceritanya. "Tunggu Ki, menurutku daripada sampean ini terus saja bercerita, apa tidak sebaiknya kita langsung datangi saja? Masa lalu Empu Jumantara dan juga Empu Mahalingga, ya setidaknya aku akan lebih memahaminya dengan cepat ketika melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri, bukan dari cerita sampean itu," balas Satrio yang membuat Wirya Sagara tersenyum. "Kau tidak akan mampu untuk kembali kepada masa lalumu sendiri Satrio, karena kau memang tidak diizinkan itu. Tidak juga aku, dan tidak untuk semua orang yang merupakan titisan dari orang-orang agung." "Pantas saja. Sebenarnya aku juga penasaran Ki, jika memang aku adalah titisan Empu Jumantara, lalu siapa orang sebelum aku? Dan aku tidak pernah sampai ke tempat itu Ki," balas Satrio yang mulai memahami akan kemampuannya mengarungi dimensi lain dan menembus ruang dan waktu. "Itu adalah rahasia dari Sang Maha Pencipta Satrio, seperti masa depan. Kita sangat dilarang untuk mendatanginya, dan jikapun ada orang yang mampu, maka dia sudah sangat jauh tersesat." Waktu pun perlahan berlalu.
dan Ki Wirya Sagara kembali menceritakan tentang awal perselisihan yang terjadi antara Empu Jumantara dan adik kandungnya yang bernama Empu Mahalingga. Tapi sebelum itu mereka pun memilih untuk berpindah tempat, karena kala itu mereka telah jauh melangkah menembus ruang dan waktu. Setelah Empu Jumantara menciptakan bila keris yang diberi nama Jagadita, banyak penguasa-penguasa daerah kecil di tanah Jawa dan juga kerajaan-kerajaan lain di luar Jawa menginginkan bila keris buatan Empu Jumantara. Hal itu terjadi karena kesaktian bila keris Jagadita membuat kedikdayaan dari pemilik keris itu meningkat dengan pesat. Maka orang-orang pun banyak yang menginginkan bila keris sakti buatan Empu Jumantara. Hal itu pun mulai memancing amarah dari Empu Lingga, yang juga merupakan pembuat keris-keris pusaka. Dan seolah tidak ingin kalah dari sang kakak, Empu Mahalingga membuat keris tandingan bernama Dasawisa, ujar Wirya Sagara menjelaskan. Oh, jadi semua itu berawal dari sana, balas Satria sambil menganggukkan kepalanya. Setelah persaingan yang tampak terlihat biasa saja itu terjadi, aku bertemu dengan Empu Jumantara dan di sana beliau memberiku bila keris Jantaka dan memintaku untuk menggunakannya. Karena beliau yakin jika aku mampu menggunakan keris itu untuk mensejahterakan rakyat jelata dan untuk meredam peperangan yang dapat terjadi kapan saja. Dan setelah Gali Wisesa tahu tentang keris itu, dia pun akhirnya merusaknya dan meminta Empu Mahalingga untuk membuatkan keris tandingannya. Tapi andai saja keris Jantaka tidak kehilangan hulu dan warangkanya, aku yakin jika aku dapat mengalahkan Gali Wisesa dengan mudah. Empu Wirya Sagara sambil menghela nafas. Berarti sebenarnya keris buatan Empu Mahalingga itu kalah sakti dengan keris buatan Empu Jumantara ya Ki? Tanya Satria penasaran. Benar sekali Satrio. Selama itu Empu Mahalingga tahu jika Empu Jumantara sedang melakukan tapa brata, dan melalui hal itulah dia juga berniat menggagalkan tapa brata yang dilakukan Empu Jumantara. Balas Wirya Sagara menjelaskan. Loh, untuk apa Ki? Untuk apa Eyang Mahalingga menggagalkan tapa brata yang dilakukan oleh Empu Jumantara? Tanya Satria yang semakin penasaran dengan hal itu. Agar Empu Jumantara tidak dapat moksa dan mencapai nirwananya Satrio. Nah Ki, sekarang aku sudah tahu banyak tentang sejarah Empu Jumantara. Lalu aku ingin tahu apa maksud dari terbukanya gerbang Jagat Sapta Timira? Tanya Satrio lagi. Jagat Sapta Timira adalah dunia gaib berlapis 7 tingkat. Di sana tempat kehidupan bagi makhluk-makhluk gaib yang haus akan darah dan juga penyebab malapetaka, ujar Wirya Sagara yang seketika itu juga membuat Satrio bergidik ngeri mendengarnya. Saat itu karena tidak memiliki cara untuk membuat keris tandingan, maka Empu Mahalingga meminjam kekuatan dari sosok penguasa Jagat Sapta Timira. Walau dia tahu akan konsekuensinya, namun Empu Mahalingga tidak peduli akan hal itu. Dia tetap melakukan perjanjian dengan Kala Srenggi, yang mana dalam perjanjian itu Kala Srenggi sengaja memberi separuh kekuatannya kepada Empu Mahalingga melalui bila keris hitam yang bernama keris Jagat Dasakala. Empu Wirya Sagara menjelaskan. Apakah saat ini keris itu masih ada Ki? Tanya Satrio yang semakin penasaran. Benar Satrio, keris itu masih ada hingga saat ini. Dan keris itu dapat membuka gerbang dari Jagat Sapta Timira. Maka dari itu sebelum bencana besar itu terjadi, kau harus dapat menyatukan bila keris Jantaka dengan hulu dan juga warangkanya, jawab Wirya Sagara dengan tegas. Apakah sampean punya petunjuknya Ki? Maksudku, apakah sampean tahu di mana keberadaan hulu dan warangka keris itu? Tanya Satrio yang langsung dibalas dengan gelengan kepala dari Wirya Sagara. Setelah kematianku, aku terus berada dalam bila keris itu untuk menyempurnakan ilmu-ilmu kesaktianku. Dan aku baru keluar dari keris itu ketika aku merasakan aura dari Empu Jumantara yang ada pada dirimu Satrio, balas Wirya Sagara. Baik lagi, jadi aku mengerti akan tugasku saat ini. Tapi sebelum itu, aku akan mencari sesuatu yang saat ini sedang mengganggu pikiranku, ucap Satrio dengan wajah datarnya. Aku tahu Satrio, dan aku pasti akan membantumu, balas Wirya Sagara yang sentak membuat wajah Satrio tersenyum kala itu.
Setelah menceritakan panjang lebar tentang masa lalu Empu Jumantara dan juga tentang tugas berat yang harus dijalankan oleh Satrio, Wiryasagara pun mengajak Satrio untuk kembali ke masa lalu pada kehidupan ayahnya. Di sana Satrio disuguhi oleh gambaran kepedihan yang sedang dialami oleh ayahnya, dan saat itu dia mengerti kenapa ibunya menitipkan dia di rumah orang tua dari ayahnya yang di sana juga ada sosok Lek Jono. "Ayahmu adalah orang baik yang salah dalam mengambil keputusan," ujar Wiryasagara memecah kesunyian. "Loh, maksud sampean bagaimana, Ki?" tanya Satrio dengan nada suara yang lebih tinggi dari biasanya. "Dengan kesaktiannya itu, harusnya dia dapat menghindari serangan mematikan jarak jauh yang dikirim oleh orang-orang yang memang menginginkan kematiannya. Tapi sayangnya ayahmu tidak menyadari hal itu, dan baru di saat-saat genting itulah ayahmu sadar jika ada serangan gaib 4 penjuru yang terus menghimpitnya dan membuatnya kewalahan," balas Wiryasagara menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Satrio pun terdiam, dan karena dia tidak ingin berlama-lama di tempat yang menyajikan gambaran tentang kesaktian sang ayah, Satrio pun akhirnya memilih pergi dari tempat itu. Karena kini Satrio telah mampu menggunakan kekuatannya. Dia pun mulai memejamkan mata dan berusaha untuk mencari awal dari permasalahan besar yang dialami ayahnya kala itu. Hingga akhirnya Satrio pun sampai di sebuah momen yang menggambarkan sosok ayahnya sedang bersama seorang kepala daerah yang sepertinya di atas lurah ataupun camat. Pada momen tersebut Satrio mendengar jika orang yang sepertinya adalah pembesar yang sangat berkuasa di sebuah daerah itu mengatakan jika dia meminta Hardono Wicaksono untuk pergi dan tidak mengganggu apa yang sedang mereka jalankan. Namun dengan tegas ayah Satrio menolaknya dan bersikeras untuk menjaga apa yang telah menjadi warisan dari para leluhurnya. Dan karena itulah hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi, hingga suatu ketika dia mendapatkan serangan dari sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar. Setelah mengetahui awal dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh ayahnya, tiba-tiba saja Satrio dibawa ke sebuah hutan yang tampak hujan dengan pepohonan besar dan semak belukar yang mengelilinginya. Di sana Satrio melihat ayahnya sedang bersama para sesepuh desa yang terlihat sedang membicarakan sebuah persoalan. Dan setelah terus memperhatikan dengan seksama, akhirnya Satrio tahu jika yang sedang dibacakan oleh ayahnya bersama beberapa sesepuh desa itu adalah hutan tersebut yang hendak dijadikan lahan perkebunan dan juga tambang emas. Karena para pembesar daerah setempat mendapatkan kabar jika di hutan itu kaya akan sumber daya logam mulia. Satrio terus mengamati kilasan masa lalu yang kini terpampang jelas di hadapannya. Hutan yang tampak hijau dengan pepohonan besar menjulang itu ternyata bukan sekedar hamparan alam biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar keindahan dan kekayaan alamnya. Sosok Hardono Wicaksono berdiri di tengah para sesepuh desa. Wajahnya penuh ketegasan yang tetap menolak kelestarian alam di daerah tersebut dirusak. Sementara itu para sesepuh desa terlihat sangat khawatir. Dengan ancaman-ancaman yang mulai muncul, Satrio bisa merasakan bahwa yang mereka bicarakan bukan sekedar tentang eksploitasi, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Kilasan peristiwa terus berlanjut, menunjukkan bagaimana ayahnya dan para sesepuh desa berusaha menolak rencana eksploitasi lahan tersebut. Mereka tahu bahwa jika hutan itu diganggu, tidak hanya keseimbangan alam yang rusak, tetapi juga makam-makam kuno yang terdapat di sana akan rusak dan kemungkinan akan hilang, yang memungkinkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib akan terganggu. Namun usaha mereka sia-sia. Para pembesar daerah yang berambisi sudah lebih dulu menjalin kerjasama dengan pihak luar. Tidak hanya para pekerja tambang dan perkebunan yang disiapkan, tetapi juga orang-orang sakti yang siap menghadapi segala bentuk perlawanan, baik dari manusia maupun makhluk gaib. Ketika hutan mulai ditebang dan tanah mulai digali, malapetaka pun datang makhluk-makhluk gaib yang selama ini berdiam di sana murka. Sosok-sosok tidak kasat mata mulai menampakkan diri, memberi peringatan yang mengerikan, namun bukan hanya makhluk penunggu hutan yang bergerak dari sisi manusia.
Mereka yang ingin mempertahankan warisan leluhur juga mulai bersiap. Ayah Satrio menjadi salah satu yang berdiri di garis terdepan, melawan keserakahan dan ancaman dari pihak yang lebih kuat. Namun perjuangan itu tidak mudah. Perlahan satu persatu orang-orang yang bersamanya tumbang, bukan hanya karena mendapat serangan fisik, tetapi juga karena serangan gaib yang datang dari arah yang tidak terduga. Satrio melihat dengan jelas bagaimana ayahnya bertahan, menggunakan ilmu-ilmu kesaktian yang dimilikinya untuk menahan gempuran dari berbagai arah. Namun meskipun kuat, jumlah musuh terlalu banyak dan puncaknya ketika makhluk gaib berkekuatan besar dipanggil oleh lawan. Semua berubah menjadi bencana. Hardono Wicaksono yang telah dikepung oleh kekuatan yang jauh melampaui batas manusia biasa, terus mendapatkan serangan gaib dari 4 penjuru yang terus menghampirinya dan membuatnya kewalahan. Satrio bisa merasakan bagaimana ayahnya berusaha mempertahankan diri, tetapi kekuatan itu semakin menekan, menguras energi dan membuatnya semakin lemah. Perlahan tubuh Hardono mulai melemah. Sorot matanya masih menyala dengan tekad yang kuat, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa lagi bertahan. Hingga akhirnya sebuah serangan terakhir datang dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mengirimkan guncangan yang mematikan. Satrio menyaksikan semua dengan dada yang sesak. Dia kini memahami bahwa kematian ayahnya bukan sekedar karena penyakit atau kutukan, tetapi karena pertarungan yang begitu sengit, pertarungan yang akhirnya merenggut nyawanya. Sebelum semuanya menghilang, Satrio melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di balik semua kekacauan itu, ada sosok manusia yang berdiri diam, mengamati dari kejauhan. Sosok itu bukan makhluk gaib, tetapi seseorang yang memiliki kuasa. Tatapannya dingin, tanpa ekspresi, seolah dia sudah tahu bagaimana akhir dari semua ini. Kilasan peristiwa perlahan memudar, membawa Satrio kembali ke kesadarannya. Nafasnya masih tersegal, tubuhnya berkeringat. Kini semua mulai jelas. Ayahnya tidak mati begitu saja, tapi ada seseorang di balik semua itu, seseorang yang telah merencanakan semuanya dengan begitu rapi. Dan kini Satrio harus mencari tahu siapa sosok itu. Di tangannya, Satrio masih memegang benda peninggalan dari ayahnya yang baru saja didapatkannya dari sang ibu. Benda itu adalah satu-satunya alat yang dapat menunjukkan siapakah dalang dibalik kematian ayahnya yang kala lalu bersikeras menolak rusaknya alam dan warisan para leluhur. Satrio menatap benda di tangannya dengan tatapan yang penuh arti. Rasa penasaran dan kemarahan bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Dia tahu ini bukan sekedar peninggalan biasa, tapi ada sesuatu yang menghubungkannya dengan masa lalu ayahnya dan kejahatan yang telah terjadi. Perlahan energi dari benda itu mulai terasa mengalir ke tubuhnya, seperti ada jejak memori yang tertanam di dalamnya, menuntunnya menuju bagian lain dari masa lalu yang belum dia ketahui. Seiring dengan getaran halus yang menjalar dari benda itu, Satrio kembali merasakan sensasi aneh di dalam pikirannya. Bayangan-bayangan baru muncul, lebih samar dari sebelumnya, namun cukup untuk memberikan petunjuk. Sebuah ruang gelap dengan cahaya temaram dari lampu minyak. Beberapa sosok duduk melingkar di dalamnya, berdiskusi dengan suara lirih. Di antara mereka ada satu sosok yang tampak lebih berwibawa. Pakaiannya berbeda, lebih rapi dan berkelas, menunjukkan status sosial yang lebih tinggi. Wajahnya tetap tersembunyi dalam bayangan, tetapi gestur tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki kendali atas semuanya. Satrio dapat merasakan aura keangkuhan dan kekuasaan yang terpancar darinya. Orang itu tidak sekedar menyaksikan, tetapi mengatur jalannya peristiwa. Dari cara ia berbicara dan memberi isyarat, jelas bahwa dia adalah dalang di balik semua kejadian tragis yang menimpa ayahnya. Namun sebelum Satrio bisa melihat lebih jelas, bayangan itu tiba-tiba lenyap. Energi dari benda di tangannya melemah, seolah memberi isyarat bahwa dirinya belum cukup siap untuk mengetahui semuanya dalam sekali waktu. Satrio menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya meski petunjuk yang didapatkan masih belum lengkap. Namun satu hal kini, pasti ada kekuatan besar yang bermain di balik semua ini. Ayahnya telah menjadi korban dari sebuah konspirasi yang lebih luas, yang mungkin masih berlanjut hingga sekarang.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.